الركب اليماني ألا يا قاصد البيت الحرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. Al-ayah. Sahabat Hazanah Tanah Suci yang dicintai Allah, di Arab Saudi banyak ditemukan gua. Akan tetapi gua yang memiliki nilai sejarah terkait dengan sejarah Islam ada dua, yaitu Gua Hira dan Gua Thur. Saat itu, pada hari Senin 17 Ramadan yang bertepatan dengan 6 Agustus tahun 610 Miladiyah. Menurut Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat Al-Kubra, kala Nabi Muhammad tengah khusyuk bertafakkur, beliau menerima wahyu pertama melalui malaikat Jibril. Di dalam surat Al-Alaq ayat 1-5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Saat itu pula Nabi Muhammad resmi dilantik dan diberi amanah sebagai Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Malakul Wahyi Jibril alaihissalam. Pada saat menerima penobatan sebagai Nabi, usia beliau 40 tahun, 6 bulan 8 hari menurut kalender Qamariyah. Kalau menurut kalender Syamsiyah atau Masehi, usia beliau 39 tahun, 3 bulan, 8 hari. Pada kesempatan kali ini, kita tidak akan membahas tentang proses pengangkatan sebagai Nabi dan Rasul. Namun Hazanah kali ini akan lebih spesifik kepada tempat di mana beliau berkontemplasi dan mendapatkan wahyu, yakni Ghar Hira atau Gua Hira. Sahabat Hazanah Tanah Suci yang dicintai Allah, bagi sebagian kaum muslimin, perjalanan ibadah haji bukan hanya sekedar menyempurnakan prosesi atau amaliyah sebagaimana yang diwajibkan atau disunnahkan syariat. Tapi ibadah ini juga sebuah wisata religi. Salah satunya adalah dengan menentukan dan melakukan ziarah. Salah satu tempat ziarah yang paling diburu para jamaah haji atau jamaah umrah adalah Gua Hira yang terletak di Jabal Nur atau Gunung Cahaya. Gunung ini terletak sekitar 6 km sebelah utara Masjidil Haram. Sekitar 5 meter dari puncak gunung terdapat sebuah lubang kecil. Itulah yang disebut Gua Hira, di mana Nabi kita Muhammad SAW mendapat wahyu pertamanya. Tinggi puncak Jabal Nur ini sekitar 460 meter. Di sekelilingnya terdapat sejumlah gunung, batu, bukit, dan jurang. Letak Gua Hira ini di belakang 2 batu raksasa yang sangat besar dan letaknya sempit dengan ketinggian sekitar 2 meter. Di bagian ujung kanan gua terdapat lubang kecil yang dapat dipergunakan untuk memandang kawasan bukit dan gunung ke arah Makkah Al-Mukarramah. Memang dibutuhkan usaha sangat ekstra untuk menuju puncak gunung ini. Rata-rata kita memerlukan waktu sekitar 1,5 jam dari dasar gunung. Karena apa? Karena medannya cukup sulit, khususnya bagi kita yang berusia di atas 50 tahun. Para peziarah atau jamaah ini memang harus melewati batu-batu terjal saat mendaki. Jalan bertangga ada, namun jalan bertangga ini ditemukan kira-kira setelah 3/4 perjalanan, yaitu menjelang puncak gunung. Kalau kita lihat medannya di sana, memang sedikit terjal. Tapi kalau sudah tiba di hampir gua atau di ujung, medannya sedikit ringan. Maka peziarah bisa mulai mendaki dengan santai. Para jamaah yang ingin mendaki Jabal Nur, dia harus benar-benar tahu dan faham bahwa tanjakan sangat curam, cukup tinggi, kurang lebih ada 600 anak tangga. Pendakian ini cukup melelahkan.
karena harus mencapai hingga puncak ketinggiannya sekitar 281 meter dengan panjang jalan pendakian sekitar 640 meter. Saat itu kami mencoba melaksanakan napak tilas Rasulullah SAW di Gua Hira ini dan sengaja dimulai berangkat dari hotel dini hari untuk menghindari cuaca panas. Maka pada pukul 2 kami start dari hotel, kemudian kira-kira setengah 3 sudah berada tepat di jalur pendakian pertama kaki Jabal Nur. Dengan harapan kalau malam hari itu sepi dan juga nggak panas. Ternyata suasana di Jabal Nur sangat ramai. Sangat ramai para peziarah jamaah umroh full. Semua sudah berada di sana. Mereka ternyata punya niat yang sama. Ingin mendaki dini hari supaya cuacanya tidak panas. Walhasil pada malam hari itu penuh. Ratusan orang berada di situ. Bismillah, pendakian pertama langsung disambut dengan tebing curam. Hingga membuat otot-otot ini lumayan pegel. Betis juga, kaki juga. Nafas pun mulai tersengal-sengal. Saat menyelesaikan pendakian pertama, untungnya di sana itu ada semacam tempat istirahat. Ya, mungkin bisa kita namakan checkpoint yang juga banyak orang berjualan di sana. Ada minuman, makanan, souvenir, dan lain sebagainya. Kemudian di tengah-tengah perjalanan, saat lagi serius-seriusnya kami menanjak ke atas, ternyata kami mendengar suara adzan subuh yang begitu indah dari Masjidil Haram. Kami pun berhenti sejenak. Kemudian kami melaksanakan sholat subuh di atas bebatuan yang tinggi. Kemudian kami berdoa dengan menghadap langsung ke arah Ka'bah. Di bawah indahnya jutaan bintang di langit. Dari tempat ini pemandangannya Masya Allah, Tabarakallah, sangat indah. Keindahan kota Mekah dengan rumah-rumah penduduknya tampak terlihat. Dihiasi dengan gemerlapnya lampu yang ada di kota Mekah. Yang menakjubkan, kita bisa menyaksikan Zamzam Tower berdiri kokoh sebagai bertanda kalau Ka'bah itu ada di sana. Kemudian kami melanjutkan perjalanan dan saat berangkat ke sana kami menganjurkan seluruh jamaah yang akan mendaki Jabal Nur ini membawa bekal air secukupnya. Karena pendakian yang kita laksanakan lumayan menguras tenaga dan lumayan cepat haus. Jadi beresiko dehidrasi. Ya meskipun di sana ada yang jualan, tapi kalau kita berangkat dini hari, jam 2 malam itu agak susah. Di waktu subuh atau setelah salat subuh, baru ada yang menjual minuman dan lain sebagainya. Meskipun lelah, ketika tiba di puncak Jabal Nur, rasanya hilang rasa capek, hilang rasa pegel di kaki kita. Kenapa? Karena telah terobati dengan indahnya pemandangan dari puncak Jabal Nur. Kemudian kita turun lagi ke bawah sedikit untuk bisa sampai ke Gua Hira. Begitu tiba di depan gua, terdapat tulisan Arab yang bunyinya Ghar Hira dengan cat warna merah. Di atas tulisan itu terdapat tulisan 2 ayat pertama surat Al-Alaq dengan cat yang berwarna hijau. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Gua Hira terletak persis di samping kiri tulisan tersebut. Tidak mudah memang untuk bisa sampai dan masuk ke Gua Hira. Sebab ada ratusan peziarah yang berebut ingin masuk ke Gua Hira. Itu di malam hari. Kalau di pagi hari lebih banyak lagi. 1000-an orang yang naik ke sana dan tampak dari kejauhan seperti semut yang sedang pergi bersama-sama. Mereka itu ingin merasakan seperti yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdiam di dalam gua, para peziarah ini mereka melantunkan doa, bermunajat kepada Allah. Ada juga yang menunaikan sholat meski harus dikerjakan dengan badan menunduk karena sempitnya ruangan di dalam gua. Sahabat Hazanah Tanah Suci yang dimuliakan Allah, panjang gua tersebut sekitar 3 meter dengan lebar sekitar 1,5 meter dan ketinggian sekitar 2 meter. Dengan luas dimensi seperti itu, gua ini hanya cukup digunakan untuk sholat sekitar 2 orang saja. Di bagian kanan gua ini terdapat teras dari batu yang hanya cukup digunakan untuk sholat dalam keadaan duduk.
Dengan kondisi itu, Gua Hira merupakan tempat yang ideal di Mekah bagi Nabi Muhammad untuk bertahanus. Suasananya tenang dan jauh dari keriuhan kota Mekah kala itu. Dan tentu saja Nabi Muhammad telah mempertimbangkan dengan matang pemilihan gua ini sebagai tempatnya mencari Rabb. Beliau juga telah memperbincangkan tempat itu dengan istrinya Khadijah binti Khuwailid. Oleh sebab itu di malam hari yang pekat, Khadijah yang cinta dan taat kepada sang suami, beliau selalu datang mengunjungi Nabi Muhammad dengan membawakan makanan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat dibayangkan bagaimana beratnya medan yang ditempuh oleh Khadijah Al-Kubra saat itu ketika mengunjungi suaminya di Gua Hira. Karena saat itu usia Khadijah 55 tahun. Dan medan menuju Gua Hira pada zaman dulu jauh lebih terjal dari yang ada saat ini. Kalau sekarang sudah ada anak tangga, ada tempat istirahatnya atau meeting point, ada orang jualan dan lain sebagainya. Sahabat Hazanah Tanah Suci yang dicintai Allah, saking vitalnya peran Gua Hira dalam sejarah Islam, salah seorang pakar sejarah Islam asal Mesir yang bernama Hussein Mu'nis, beliau mengatakan Gua Hira layak disebut sebagai masjid pertama dalam sejarah Islam. Gua Hira merupakan masjid yang pertama-tama dalam Islam. Di gua itu Rasulullah SAW melaksanakan tahanus dan menjadi hamba Allah sebelum beliau menerima wahyu. Bagaimanapun, walau tak harus menyebut Gua Hira sebagai masjid pertama di dunia, namun peran vitalnya sebagai tempat diturunkannya wahyu pertama kali menjadikannya sebagai tujuan ziarah yang selalu dikerubuti oleh jamaah haji dan umrah. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah bil barakah wal jamaah. Aqulu ma tasma'un wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هادي الركب اليماني ألا يا قاصد البيت الحرام